Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, filosofi investasi dari sang legenda Warren Buffett, investor tersukses sepanjang masa. Siapa sih yang tidak kenal Warren Buffett? Beliau adalah CEO Berkshire Hathaway yang kekayaannya mencapai ratusan miliar dolar. Yang menarik, kesuksesan Buffett bukan karena keberuntungan semata, tapi karena filosofi investasi yang konsisten dia terapkan selama puluhan tahun. Mari kita kupas satu persatu filosofi investasi Warren Buffett yang bisa kita terapkan. Pertama, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Maksudnya, ketika orang-orang panik menjual saham dan harga turun, justru itulah saat terbaik untuk membeli. Sebaliknya, ketika semua orang euforia membeli dan harga melambung tinggi, kita justru harus berhati-hati. Kedua, price is what you pay, value is what you get. Buffett selalu mencari perusahaan yang harganya di bawah nilai intrinsiknya. Dia tidak terjebak dengan hype atau tren sesaat. Yang dia cari adalah perusahaan dengan fundamental kuat, manajemen yang kompeten, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Filosofi ketiga yang sangat terkenal adalah our favorite holding period is forever. Buffett bukan trader yang sering beli jual saham. Dia memilih perusahaan berkualitas dan memegangnya dalam jangka panjang. Contohnya Coca-Cola, Buffett sudah memegangnya sejak tahun 1988 dan masih mempertahankannya hingga sekarang. Selanjutnya, risk comes from not knowing what you're doing. Buffett sangat menekankan pentingnya memahami bisnis yang kita investasikan. Jangan pernah investasi di perusahaan yang tidak kita pahami bisnisnya, tidak peduli seberapa menjanjikan returnnya. The most important quality for an investor is temperament, not intellect. Kecerdasan emosional sama pentingnya dengan analisis fundamental. Banyak investor pintar gagal karena tidak bisa mengendalikan emosi saat pasar bergejolak. Buffett juga terkenal dengan konsep margin of safety atau batas aman. Dia selalu membeli saham dengan harga yang jauh di bawah nilai intrinsiknya untuk memberikan ruang bila terjadi kesalahan perhitungan atau perubahan kondisi pasar. Yang menarik, Buffett sangat sederhana dalam berinvestasi. Dia bilang why diversification is only required when investors do not understand what they are doing. Dia lebih suka fokus pada beberapa perusahaan yang benar-benar dia pahami, daripada mendiversifikasi ke banyak saham. Buffett juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpengaruh fluktuasi pasar jangka pendek. The stock market is designed to transfer money from the active to the patient. Kesabaran adalah kunci kesuksesan investasi. Dalam memilih perusahaan, Buffett mencari bisnis dengan economic moat atau keunggulan kompetitif yang sulit ditiru kompetitor. Ini bisa berupa brand yang kuat, jaringan distribusi yang luas, atau teknologi yang superior. Filosofi penting lainnya adalah tentang manajemen perusahaan. Buffett mencari perusahaan dengan manajemen yang jujur, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan pemegang saham. In looking for people to hire, look for 3 qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other 2 will kill you. Buffett juga mengajarkan pentingnya tidak tenggelam dalam utang. If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Prinsip ini berlaku baik untuk kehidupan pribadi maupun dalam memilih perusahaan untuk investasi. Yang sering dilupakan, Buffett sangat menekankan pentingnya investasi pada diri sendiri. The most important investment you can make is in yourself. Terus belajar dan mengembangkan diri adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Nah, itulah beberapa filosofi investasi Warren Buffett yang bisa kita pelajari dan terapkan. Tentu saja, tidak ada jaminan kita bisa sesukses Buffett. Tapi setidaknya kita bisa mengikuti prinsip-prinsip dasarnya yang sudah terbukti berhasil selama puluhan tahun. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan bahwa investasi tetap memiliki risiko. Selalu lakukan riset mendalam dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Jangan lupa juga untuk diversifikasi dan investasi sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.